Jadi ada insurance-nya dulu. Nah, setelah itu baru kita berbicara tentang masa depan, yaitu adalah kenyamanan keuangan, investasi. Entah mau investasinya tentukan sesuai dengan tujuannya, karena setiap instrumen investasi punya karakteristik masing-masing. Pos-pos apa saja sih, pos-pos keuangan apa saja yang harus sudah dipersiapkan keluarga nih Mas untuk mendapatkan finansial? Oke, nah yang paling pertama kita berbicara dasarnya dulu nih, Mbak Cik. Kita belum berbicara tentang investasi, karena banyak orang yang kalau ketemu sama saya, sebentar-sebentar tanyanya apa? Investasi di mana Mas yang bagus? Investasi apa yang menguntungkan dan lain-lain. Saya bilang stop dulu, tar dulu. Saya bilang adalah dana darurat kamu cukup atau enggak? Nah, yang paling pertama adalah buatkan pos dana darurat. Dana darurat ini adalah dana di mana hanya boleh dipakai keadaan darurat. Ya, ingat ya, keadaan darurat ya, sama lah kayak misalkan kita ngeliat di kantor-kantor, di gedung-gedung, push the button when emergency. Nah, hanya boleh dipencet pada saat emergency. Nah, sama seperti dana darurat. Dana darurat itu emergensinya seperti apa? Misalkan dia tiba-tiba harus diputuskan kan, putus pekerjaan, contoh kayak tahun lalu ya, di awal-awal pandemi kan banyak ya rekan-rekan kita, mungkin kenalan kita yang mungkin gajinya dikurang, tunjangannya dipotong, ataupun juga akhirnya pemutusan. Nah, dana darurat ini akan membantu mereka. Terus yang kedua adalah hitung pengelolaan hutang. Nah, pengelolaan hutang di sini kita selalu menyarankan ada tidak lebih dari 35% dari income kita setiap bulan. Jadi cicilan kita jangan lebih dari 35%. Tapi kalau saya selalu bilang dengan klien saya, jangan lebih dari 30 deh. 5%-nya buat napas. Kalau memang tiba-tiba mendadak harus, ya kan, itu buat napas tambahan perpanjangan waktu 5%. Jadi kita selalu menghitungnya di 30%. Selanjutnya, buat pos untuk yang namanya pengalihan resiko, yaitu adalah insurance. Nah, banyak orang, kenapa saya bilang ini penting? Jadi saya bilang begini, di paling dasar itu kita berbicara tentang keamanan keuangan. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang keamanan itu untuk hari ini. Berarti hari ini saya harus aman dulu. Gimana kita mau menyelamatkan orang lain, kita mau menyelamatkan masa depan, kalau masa ini aja belum tentu aman. Ya nggak sih? Nah, jadi ada insurance-nya dulu. Nah, setelah itu baru kita berbicara tentang masa depan, yaitu adalah kenyamanan keuangan, investasi. Entah mau investasinya tentukan sesuai dengan tujuannya, karena setiap instrumen investasi punya karakteristik masing-masing. Jadi tentukan tujuan keuangannya. Selanjutnya dana pensiun, dan terakhir adalah kita berbicara tentang distribusi kekayaan atau yang populernya disebut dengan waris. Gitu Mbak Cik. Oke, itu pos-pos yang meskipun tujuan keuangannya mungkin berbeda-beda, tapi pos-pos itu harus tetap ada ya Mas? Harus ada. Apalagi terutama yang paling bawah ya, yang dasarnya itu harus ada, karena pijakan kita akan lebih kuat pada saat kita punya fondasi yang kuat. Gitu Mbak Cik. Oke, tadi sempat singgung dana darurat, itu idealnya Mas? Berapa pengeluaran biasanya kan? Oke, nah kalau idealnya adalah tergantung status kita. Kalau misalkan status kita masih single, itu kita bilang adalah 6 kali dari pengeluaran kita. Jadi minimum 6 kali dari pengeluaran kita, dengan asumsi adalah dana darurat ini kalau misalkan tadi tiba-tiba kita terkena pemutusan atau income kita hilang, selama 6 bulan kita masih bisa membiayai pengeluaran kita. Itu kalau single. Kalau dia menikah atau mungkin dia single tapi menanggung orang tua atau menanggung adik dan lain-lain, itu minimum 9 kali dari total pengeluaran. Kalau dia menikah dan memiliki anak, ya itu minimum adalah 12 kali. Nah, jadi itu yang harus dikejar terlebih dahulu. Karena biasanya klien-klien saya kalau udah kita berbicara tentang konsultasi secara personal atau private, yang pertama kali saya tanya adalah mana pos dana darurat dulu. Itu yang harus saya siapkan. Kenapa? Karena kalau saya tidak siapkan, sama saja saya menjerumuskan dia dengan kondisi tidak amannya dia dan hanya memikirkan masa depannya dia. Jangan sampai, nah itu dia, kalau misalkan kita udah berinvestasi, saya investasi di saham, saya investasi di emas, di ini, segala macam. Terjadi keadaan darurat, yang akan terjadi apa? Investasinya akan diambil. Jadi tujuan keuangannya akan percuma dan akan berantakan. Gitu Mbak Cik.